Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semua para pekerja migran Indonesia, baik yang hari ini berada di negara-negara penempatan maupun yang masih berada di Indonesia, dan terlebih khusus kepada calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di Korea Selatan. Hari ini tanggal 12 Oktober 2021, bertempat di gedung Comment Center BP2MI. Saya Kepala BP2MI didampingi oleh 3 deputi kawasan penempatan dan pelindungan kawasan Asia Afrika, Deputi Penempatan dan Pelindungan kawasan Eropa Timur Tengah, Deputi Penempatan dan Pelindungan kawasan Amerika dan Pasifik, serta ada 2 direktur hadir dari Kedeputian Asia Afrika, dan 1 staf khusus serta 1 tenaga profesional BP2MI. Ingin kami sampaikan di hadapan semua pihak yang ikut menyaksikan siaran secara langsung, baik melalui FB maupun melalui IG pada kesempatan sore hari ini. Kami ingin menyampaikan hasil pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan dan HRDK Jakarta yang dilaksanakan pada hari ini, hari Senin 12 Oktober 2021. Secara rinci kami ingin sampaikan sebagai berikut. Hari ini dalam pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan dan juga staf kedutaan besar dan juga pihak HRDK di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut saya menyampaikan bahwa ada 6.348 CPMI yang harusnya ditempatkan di Korea Selatan yang tertunda penempatannya, dan kurang lebih sudah 2 tahun menunggu kepastian penempatan ke Korea Selatan melalui skema G2G. Saya sampaikan juga kepada Yang Mulia Duta Besar bahwa situasi ini sangat memprihatinkan, memunculkan kegelisahan di kalangan CPMI, dan yang pasti tentu menunggu kepastian keputusan pemerintah Korea Selatan kapan para CPMI ditempatkan di Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, saya juga menyampaikan di hadapan Yang Mulia Duta Besar Korea Selatan bahwa BP2MI terus-menerus melakukan koordinasi secara internal melalui kementerian lembaga di Indonesia. Kami koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang terus-menerus kami lakukan, kemudian koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dan khusus dengan pihak Korea, dengan Duta Besar, pertemuan tadi adalah pertemuan kedua. Dengan pihak HRDK, ya, pertemuan tadi adalah pertemuan ke-7 pasca ditetapkannya penutupan penempatan CPMI ke Korea. Sekali lagi, pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan adalah pertemuan kedua, dan pertemuan dengan HRDK adalah pertemuan ke-7 yang dilakukan oleh BP2MI. Dalam pertemuan yang suasananya cukup penuh kekeluargaan antara BP2MI dengan Duta Besar Korea Selatan, dan pertemuan tadi siang dilakukan sambil kami makan siang bersama sebagai sikap kekeluargaan antara 2 negara sahabat, Indonesia dan Korea Selatan, berlangsung cukup baik. Dan dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Korea Selatan Yang Mulia Park Tae-sung menyampaikan beberapa hal kepada kami BP2MI. Pertama, pemerintah Korea Selatan memberikan apresiasi, pujian bahkan
kepada pemerintah Indonesia yang dianggap telah berhasil ya untuk menangani pandemi COVID di dalam negeri. Bahkan beliau menyebut dengan istilah sebuah keajaiban apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Duta Besar Korea Selatan. Dan ini tentu menjadi pertimbangan yang akan dilakukan atau disampaikan oleh Duta Besar Korea Selatan kepada pemerintah Korea Selatan sekaligus kepada otoritas kesehatan di Korea Selatan. Pertama, pemerintah Korea Selatan melihat rate positif angka COVID yang semakin menurun. Dan itu sudah sejak tanggal 12 September 2021. Dan per hari ini dihitung di bawah angka 2000. Kedua, Duta Besar juga menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi di negara kita kurang lebih sudah di atas 50% penduduk Indonesia yang sudah melaksanakan vaksinasi. Walaupun untuk vaksinasi kedua masih di angka 30 hingga 34%. Ketiga, atas adanya penyebaran varian Delta COVID-19, pemerintah Korea melalui Duta Besar tadi menyampaikan bahwa pengendalian yang dilakukan atas penyebaran varian Delta yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga cukup baik. Keempat, kasus angka terdeteksi positif warga negara Indonesia yang masuk ke Korea, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Duta Besar, di bulan Juli 2021, itu sebanyak 470 orang. Dan 50% total dari pengunjung luar negeri ke Korea Selatan tersebut adalah berasal dari Indonesia. Dilihat dari deteksi positif COVID di bulan Juli dengan angka 470. Duta Besar Pak Taesung juga menyampaikan selain apresiasi kepada pemerintah Indonesia bahwa jumlah kasus yang sebagaimana saya sebutkan tadi di bulan September terdapat kurang lebih 39 yang datang dari Indonesia yang dinyatakan positif COVID. Ya, sekali lagi di bulan September ada 39 yang dinyatakan positif COVID. Untuk langkah-langkah mempersiapkan dibukanya kembali penempatan ke Korea Selatan, Duta Besar Pak Taesung juga tadi menyampaikan dan meminta beberapa hal yang tentu ini menjadi syarat untuk dibukanya kembali penempatan ke Korea. Yang pertama yaitu terkait seluruh CPMI harus sudah menjalani 2 kali vaksin. Tadi juga saya menyampaikan bahwa vaksinasi untuk CPMI per bulan ini sejak BP2MI gencar melakukan vaksinasi untuk para CPMI sudah menembus angka 14.000 yang sudah menjalani vaksin. Yang kedua, syarat yang kedua adalah jangan sampai ditemukan kembali CPMI nanti atau siapapun yang masuk ke Korea kemudian dinyatakan terdeteksi positif COVID. Ini tentu membutuhkan komitmen pihak-pihak yang memiliki otoritas harus memastikan benar bahwa siapapun calon pekerja migran Indonesia yang akan masuk ke Korea selain sudah menjalani 2 kali vaksin, tapi juga harus dipastikan ketika dia masuk ke Korea nanti tidak terdeteksi positif. Syarat yang ketiga disampaikan oleh Duta Besar Pak Taesung bahwa terkait karantina di Korea itu menjadi tanggung jawab sendiri dari pekerja migran Indonesia. Dan keempat, terkait pengobatan
pengobatan bagi CPMI ya, selama karantina atau setelah karantina itu menjadi tanggung jawab juga sendiri dari CPMI. Khusus untuk dua hal ini, saya akan segera tentu mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Karena dua syarat yang terakhir tadi, di luar vaksinasi sudah 2 kali, tidak boleh terdeteksi positif ketika tiba di Korea, yaitu nomor 3 dan 4, di mana karantina ditanggung sendiri oleh CPMI, pengobatan ditanggung sendiri oleh CPMI, tentu ini harus benar-benar diantisipasi ya, dan mendapat daya dukung pemerintah Republik Indonesia. Tidak mungkin tentu ini diserahkan semua tanggung jawabnya kepada calon pekerja migran Indonesia. Kemudian saudara-saudara sekalian, tadi juga Duta Besar Pak Taesung telah menyampaikan dalam pertemuan yang kurang lebih tadi berlangsung selama 2 jam, ya, bahwa Duta Besar sudah bertemu dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bahkan beliau juga sudah bertemu dengan Menteri Investasi, ya, Menteri Maritim dan Menko Maritim dan Investasi, Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau juga sampaikan tadi bahwa Pak Luhut tegas atas nama pemerintah Indonesia, atas nama perjuangan bagi calon pekerja migran Indonesia, meminta kepada Duta Besar ya terkait cepatnya ya proses penempatan kembali CPMI ke Korea Selatan. Ini membuktikan bahwa perjuangan ini perjuangan bersama, tidak hanya dilakukan oleh BP2MI, tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tapi sekelas Menko Marves ya, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan turun tangan, ya, bertemu dengan Duta Besar dan menyampaikan harapan pemerintah Indonesia agar penempatan ke Korea segera dilakukan kembali. Kemudian, saudara-saudara sekalian, nanti jika CPMI tersebut dinyatakan positif, sekali lagi, ya, setibanya di Korea Selatan, tadi harus dilakukan perawatan, ya, maka seluruh biaya perawatan menjadi tanggung jawab dari CPMI yang bersangkutan. Menjawab hal-hal yang disampaikan oleh Duta Besar, saya sampaikan tadi bahwa mengantisipasi atas rencana pembukaan kembali penempatan, jika itu segera dilakukan oleh pemerintah Korea, maka BP2MI telah satu membentuk tim, ya, tim penempatan CPMI yang tidak hanya Korea bahkan Taiwan. Kedua, tim ini akan bertugas melalui divisi dari tim yang dibentuk untuk memastikan satu, seluruh sarana-sarana kesehatan yang tersedia benar-benar akan memberikan pelayanan yang tidak hanya baik tapi benar kepada setiap calon pekerja migran Indonesia. Tim ini akan memastikan terkait tempat-tempat penampungan atau balai latihan kerja luar negeri benar-benar memenuhi ya kualifikasi dan standar, ya, standar di mana protokol kesehatan selama PMI berada di tempat tersebut benar-benar dijamin terkait protokol kesehatannya. Bahkan saya juga memberikan garansi tadi kepada Duta Besar, nanti saat PMI akan terbang atau berangkat ke negara penempatan, sebagaimana penempatan ke Jepang yang sudah dilakukan oleh BP2MI, satu CPMI itu hanya bisa menempati 1 kamar hotel. Jadi tidak boleh lagi 1 kamar hotel akan ditempati oleh 2 orang CPMI. Ini untuk menjamin ya, bahwa calon pekerja migran Indonesia kita benar-benar tidak terpapar yang kemudian akhirnya dinyatakan positif sebelum atau bahkan ketika tiba di Korea Selatan. Kemudian pemerintah Korea tadi melalui Duta Besar juga meminta agar kami segera mengirimkan surat resmi ya ke Duta Besar Korea yang itu akan disampaikan nanti kepada pemerintah Korea terkait langkah-langkah apa saja yang sedang dipersiapkan oleh BP2MI. Tentu kami akan menyampaikan semua, pertama terkait tim yang sudah kami bentuk,
terkait langkah-langkah dan tugas-tugas masing-masing divisi di tim, apa saja yang akan dilakukan, kemudian terkait jaminan terselenggaranya proses pelayanan kesehatan yang baik dan juga benar, jaminan protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat baik di balai latihan kerja atau di tempat penginapan dan hotel di mana nanti CPMI akan diberangkatkan. Dubes Korea juga menyampaikan bahwa atas nama kepentingan keselamatan warga negara Korea atau siapapun, termasuk CPMI, maka Duta Besar Korea sudah menetapkan 10 rumah sakit di Indonesia. Tadi kami sempat meminta bocoran 10 rumah sakit itu mana saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Korea yang akan menangani CPMI Korea yang akan berangkat ke Korea Selatan. Disampaikan tadi bahwa itu akan disampaikan menyusul oleh Kedutaan Besar Korea melalui staf BP2MI. Kenapa kami butuh rumah sakit yang ditentukan Korea atau 10 rumah sakit ini? Karena tentu BP2MI juga akan menyurat kepada rumah sakit tersebut meminta agar pelaksanaan pelayanan kesehatan, apapun bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh CPMI itu benar-benar dilaksanakan secara baik dan juga benar. Tidak ada hal-hal yang tentu akhirnya akan dianggap pemeriksaan bodong, pemeriksaan asal-asalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kerja-kerja yang terus-menerus dilakukan ini akan menghasilkan pada saatnya, sebagaimana hasil pembicaraan tadi dengan pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan tentu akan mengambil keputusan yang tepat untuk segera membuka penempatan. Sebagai catatan lain, di luar hasil pembicaraan tadi, ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara calon pekerja migran Indonesia, bahwa BP2MI tidak hanya menangani masalah nasib CPMI Korea, tidak hanya menangani nasib CPMI Taiwan yang tertunda, tapi semua nasib para pekerja migran Indonesia. Bisa dibayangkan saudara-saudara, kalau melihat tren penempatan setiap tahun selama ini, kurang lebih 270.000 setiap tahun kita tempatkan ke negara-negara penempatan. Tapi karena situasi pandemi COVID, di tahun 2020, kita hanya mampu menempatkan 113.173 PMI. Artinya apa? Artinya kurang lebih 160.000 anak-anak bangsa yang ingin berangkat ke negara-negara penempatan terkendala karena negara-negara tersebut melakukan penutupan. Jadi tidak hanya Korea, tidak hanya Taiwan yang bermasalah bagi anak-anak bangsa yang ingin bekerja di luar negeri, tapi banyak negara yang menutup masuknya warga negara asing ke negara mereka, dan itu berdampak kepada kurang lebih 160.000. Jadi tidak hanya Korea dengan jumlah 6.000, tidak hanya Taiwan yang 6.000, tapi ada 160.000 yang kehilangan kesempatan untuk bekerja karena pandemi COVID. Di tahun 2021 menurun lagi. Yang setiap tahun dalam kondisi normal kita menempatkan 270.000 pekerja per tahun, di tahun 2021 hanya kurang lebih 54.000 hingga bulan Desember ini, hingga bulan Oktober ini, 54.829. Artinya kalau tren setiap tahun dalam kondisi normal 270.000 dan 2021 karena pandemi kita hanya menempatkan 54.000 ke negara penempatan, berarti ada yang kehilangan kesempatan bekerja karena situasi pandemi COVID kurang lebih 220.000 anak-anak bangsa, rakyat kita yang kehilangan kesempatan bekerja atau tertunda kesempatan bekerja ke negara-negara penempatan. Ini data yang ada pada kami terhitung hingga tanggal 9 Oktober. Situasi ini tentu situasi yang memprihatinkan bagi kita semua, dan untuk menjawab hal-hal lainnya yang selama ini selalu ada pihak yang membuat informasi simpang siur, bahkan
dengan sengaja ya menyebarluaskan informasi yang keliru, bahkan kecenderungannya ya lebih ingin membuat situasi menjadi gaduh. Pertama, sekali lagi ingin saya sampaikan, tidak ada keinginan pemerintah Indonesia, baik BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk dengan sengaja menunda atau tidak memberangkatkan para pekerja migran Indonesia. Kemarin di Rakornas di Bandung, Ibu Menteri Tenaga Kerja hadir di sana. Ibu Menteri Tenaga Kerja menyampaikan satu pesan dalam acara Rakornas, bagaimana pemerintah sengaja menunda penempatan pekerja, padahal di sisi lain pemerintah berkepentingan agar sebanyak-banyaknya para pekerja ini segera berangkat, karena itu diyakini oleh pemerintah akan membantu ekonomi negara. Jadi sekali lagi tidak mungkin pemerintah yang berkebutuhan ekonomi negara karena situasi COVID ini pulih, di mana bagian dari upaya pemulihan situasi ekonomi ini dengan memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke negara penempatan, tapi pemerintah kemudian dengan sengaja menutup. Jadi itu hal yang sangat-sangat tidak mungkin dan bahkan keliru. Yang kedua, kalau hari ini khusus terkait penyampaian apa yang dihasilkan dalam pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan, pasti ada pertanyaan terkait Taiwan seperti apa. Ini juga muncul di Facebook. Mohon maaf dengan segala hormat, sesuai yang pernah saya sampaikan juga secara langsung, ya, secara langsung, tim kami sudah bergerak, ya, bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau tidak salah pada tanggal berapa ya itu ya? Tanggal 5 sampai 7 Oktober. Ya. Jadi gabungan tim Naker, ya, kemudian dari BP2MI turun sebagaimana tugas yang BP2MI sampaikan melalui surat keputusan tim. Ya. Saat itu turun ke Jawa Barat, kemudian Cirebon, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, ya, memastikan perusahaan-perusahaan di mana PMI ditampung, apakah protokol kesehatan berlangsung secara benar, secara baik atau tidak dan sebagainya. Tapi memang keseluruhan dari apa yang dilakukan oleh tim pada tanggal 5-7 Oktober tersebut, ya, atas dasar surat yang dikeluarkan oleh Binapenta, memang dihimbau untuk tidak diekspos, ya. Tidak diekspos karena BP2MI saat itu hanya menjadi bagian yang mengikuti, mendampingi tim yang diturunkan oleh Naker, ya. Beda dengan kalau yang sekarang karena inisiatif BP2MI langsung. Jadi keputusannya ada pada kami. Apakah kami harus ekspos, kami harus sampaikan kepada publik atau tidak. Tapi kunjungan terkait ke Jawa Timur, Cirebon, Jawa Tengah, itu posisi BP2MI mendampingi Naker dan diputuskan oleh Naker untuk tidak diekspos. Tapi yang saya pastikan BP2MI telah menyertakan 3 orang, ya, dalam acara tersebut. 2 dari staf BP2MI dan 1 dari tenaga profesional, yaitu saudara Adnil Tan. Ya, jadi mohon maaf jika terkait apa yang sudah dilakukan 5-7, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, posisi BP2MI hanya mendampingi Naker dan keputusan dari surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Binapenta memang tidak bisa disosialisasikan. Beda dengan hasil pertemuan yang kami inisiasi hari ini BP2MI dengan Duta Besar. Jadi tidak ada juga permintaan dari Duta Besar untuk tidak diekspos. Saya bahkan tadi meminta izin kepada Yang Mulia Duta Besar bahwa kami akan menyampaikan ke publik, ke halayak, apa yang kita bicarakan, ya, dalam pertemuan hari ini. Ada permintaan saya tadi kepada Duta Besar untuk saya diizinkan ke Korea, ya, untuk memastikan agar saya mewakili pemerintah Indonesia, tentu nanti atas persetujuan Naker, jika BP2MI akan berangkat ke Korea, untuk bertemu dengan pihak-pihak atau otoritas pemerintah Korea, agar pemerintah Korea lebih yakin bahwa kita siap, ya, bahwa rate positif COVID sudah menurun di negara kita.
bahwa vaksinasi sudah dilakukan menembus angka kurang lebih di atas 50%. Ya, dan 30% di atas yang sudah 2 kali vaksin. Kita juga sudah membentuk tim. Semua kita siapkan terkait sarana kesehatan, terkait fasilitas-fasilitas di mana nanti PMI akan ditampung, ya, menjelang keberangkatan di hotel-hotel dan sebagainya. Tapi tadi Dubes Korea menyampaikan bahwa itu tidak perlu dilakukan karena 2 kali pertemuan dengan duta besar, ya, dianggap oleh duta besar karena duta besar posisi mewakili pemerintah Korea. Jadi 2 pertemuan perundingan, ya, duta besar mengistilahkan itu. 2 pertemuan di mana kita sudah melakukan negosiasi dan pertemuan yang dinyatakan positif dan posisinya sudah sudah bisa dikatakan mewakili BP2MI pemerintah Indonesia dan duta besar mewakili pemerintah Korea. Jadi dianggap cukup. Ya, bahkan tadi duta besar guyon, jika nanti saatnya berangkat, saya menginginkan Pak Kepala BP2MI berada dalam satu pesawat, ya, di mana PMI akan terbang dari Indonesia, ya, menuju Korea Selatan. Dan saya langsung sanggupi itu, bahwa oke, saya setuju, nanti penerbangan pertama untuk CPMI Korea yang tertunda, saya akan menjadi salah satu yang ada di pesawat itu bersama-sama dengan pekerja migran Indonesia. Yang terakhir, saudara-saudara, ya, jangan pernah menyerah dan juga tentu jangan pernah mudah dihasut oleh berbagai pihak yang menganggap seolah-olah kita tidak bekerja, tidak melakukan apapun, ya. Dan jangan pernah berpikir bahkan mau dihasut oleh pihak-pihak tertentu seolah-olah tertundanya atau ditutupnya Korea dan Taiwan itu karena kemauan pemerintah Indonesia. Ya, ini salah besar, ini keliru besar. Pemerintah Indonesia yakin percaya diuntungkan jika para PMI dengan jumlah yang sangat besar ini segera berangkat ke negara-negara penempatan karena itu akan menjadi bagian yang akan membantu kondisi ekonomi negara ini. Ya, dalam beberapa hal memang kayak yang dilakukan oleh tim dari Naker, yang dari BP2MI ada Saudara Adil, memang tidak semua pertemuan yang bisa diekspos. Tidak semua pertemuan yang bisa dipublish, karena tergantung juga kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan itu. Ya, percaya, saya sebagai Kepala BP2MI yang memulai tradisi di mana hanya untuk rapat pimpinan pun kita bisa siarkan live sebagai bentuk keterbukaan, dan ini adalah era transparansi. Tidak boleh dan tidak ada satupun di mana negara, ya, melakukan dan mengambil kebijakan apapun yang kemudian harus ditutup-tutupi di depan masyarakat, di depan rakyatnya. Ya, karena kita tahu persis yang tidak boleh, ya, diumumkan ke publik, disiarkan secara langsung itu ketika kita bicara tentang keamanan negara. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, tapi hal-hal lain terkait kebijakan-kebijakan publik tidak perlu kita menutup-nutupinya. Dan ini tradisi baru yang kita bangun. Jadi sekali lagi BP2MI akan tetap mencoba transparan dengan segala informasi dan kebijakan yang kita lakukan. Bahkan saya katakan, siapapun bisa datang ke kantor saya. Siapapun bisa bertemu dengan saya dimanapun. Tapi jika saya diajak untuk melayani pertanyaan, ya, melalui media sosial, tentu saya tidak punya cukup waktu untuk itu. Tangan saya terbatas, jari saya terbatas, ya. Jadi jangan juga nanti ada yang marah, ngambek hanya karena ada pertanyaan kemudian tidak dijawab dengan serta-merta. Tapi percaya, Anda datang ke kantor saya, Anda berkunjung ke kantor saya, Anda minta ketemu saya di mana saja, bahkan ketika saya ada di daerah minta ketemu, pasti saya layani, ya. Dan ini sudah saya lakukan di beberapa tempat maupun di kantor BP2MI. Terima kasih atas acara hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Tadi ada 2 hal dari 4 syarat yang diminta oleh Korea. Ya, 1 terkait tanggung jawab sendiri perihal biaya karantina, tanggung jawab sendiri perihal pengobatan, ya, selama dan setelah karantina. Ini yang segera akan saya komunikasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Solusi apa yang harus dilakukan? Apakah BPJS TK yang selama ini mengcover pekerja migran Indonesia, ya, sudah masuk di dalamnya mengcover itu atau tidak? Ya, kalau tidak, katakan
BP2MI akan meminta ya atau mendorong Naker untuk melakukan negosiasi dengan BPJSTK agar BPJSTK melakukan covering terhadap dua syarat yang diminta oleh Korea Selatan tadi ya. Terima kasih. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah kesabaran yang sudah cukup lama kita menunggu 2 tahun. Atas nama Kepala BP2MI saya juga ikut prihatin atas situasi ini ya, situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara. Tapi mari berikan dorongan terus-menerus dengan doa-doa terbaik agar upaya-upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah mendapatkan hasil yang baik dalam waktu yang dekat. Ya, percaya bahwa kami akan terus memberikan pelayanan dan terus bekerja bagi para pekerja migran Indonesia dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.